membantu seorang klien yaitu ibu rumah tangga yang baru menikah 1 bulan sama suaminya, tapi ternyata dia sudah ditinggal sama suaminya. Sepi ya? Ada? Ini sih. Bayangkan, klien kita yang namanya Lisa ini baru 1 bulan menikah sama suaminya. Dan begitu dia menikah, kemudian positif hamil. Tiba-tiba sang suami malah pergi ninggalkan dia. Aneh kan ini? Kok bisa ada seorang suami yang baru 1 bulan menikah terus pergi ninggalin istrinya? Apalagi ketika istrinya positif hamil. Dan berita itu diberitahukan kepada suaminya. Sang suami senang katanya. Sang suami bahagia katanya. Tapi kok pergi meninggalkan istrinya? Ada apa ini? Udah berapa lama menikah? Udah sekitar 6 bulan. 6 bulan? Tahun baru dong ya? Baru itu? Iya masih baru. Baru 6 bulan yang lalu? Udah berapa lama ninggalin suaminya? Udah sekitar 1 bulan lebih lah. Kemana suami yang namanya Seto ini? Kenapa Seto ini tega meninggalkan istrinya sendirian di rumah? Apalagi istrinya ini sedang mengandung anaknya. Aku kan baru selesai acara pernikahan. Jadi mungkin papaku mau kasih surprise atau mau kasih ini mau mendekor rumah ulang gitu kan. Dalam rangka aku tuh udah ada suami gitu. Jadi waktu papa aku mau pergi, jadi papa aku nggak tahu entah kenapa minta aku untuk ikut nemenin. Nah, namanya juga kita baru acara ya kak ya. Siapa sih yang nggak capek gitu? Kita 1 harian mau acara, tiba-tiba kita harus cari ini lagi, cari barang ini lagi, itu lagi, ya nggak mungkin lah. Jadi aku tolak papa itu, jadi aku nggak ikut temenin papa. Terus waktu sorenya aku dapat telepon dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakitnya ngomong bahwasanya papa udah meninggal. Bayangkan di saat seorang anak lagi bahagia-bahagianya menikah dengan lelaki idaman dia, tiba-tiba 1 hari sesudah pernikahan ayahnya kecelakaan dan kemudian meninggal dunia. Semenjak kecelakaan papa itu, aku tuh kayak ngerasa terpukul banget kak. Jadi aku kayak ngerasa papa itu meninggal itu kayak karena aku gitu. Dan mamaku kayak gini tuh selama hidupnya itu tersiksa gara-gara aku. Kenapa jadi karena kamu? Iya. Mama kan kayak gini gara-gara udah ditinggalin papa. Karena ayahnya meninggal dunia, ibunya Lisa ini sering kepikiran. Beban pikiran, beban mental, dan beban penyakit yang ada dalam tubuhnya. Mungkin karena banyak pikiran, akhirnya ibunya ini sering lamunin almarhum ayahnya Lisa. Lama kelamaan sakit ya, pelan-pelan dari sakit kecil, sedang sampai besar. Akhirnya ibunya ini 6 bulan kemudian menyusul ayahnya. Dari semua hasil penjualan harta warisan papa, masih banyak uangnya yang bisa
kami buat sebagai tabungan. Dan sisanya kami buat untuk usaha suami saya. Sebelum mama meninggal, suami aku udah nggak pernah pulang lagi. Jadi aku sendirian di rumah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya. Iya, kenapa Ibu? Ini Marisa ada sumbangan dari warga. Keselamatan nanti malam. Oh, makasih ya Bu ya. Iya. Makasih. Iya. Dan saya sabar ya. Saya selalu sama Mbak Lisa. Jadi istri soleha. Sabar ya. Makasih ya Bu. Iya. Iya. Terima ya. Salam sama warga. Iya. Saya salam sama warga ya. Teman saya balik lagi ya. Ke warga saya bilang semua di sini ya. Ya. Makasih ya Ibu. Makasih, Bu. Ya. Ya, kasih Bu ya. Nanti malam ada tahlilan, Mbak. Iya, kebetulan 40 hari ya Mama meninggal. Ya kalau 40 hari mama kamu berarti Mbak harus hadir juga. Iya, Mbak harus hadir, yang kirim doa juga. Nah, tadinya kita mau langsung pencarian dengan Lisa, tapi ternyata hari itu adalah hari di mana nanti malam ada tahlilan di rumahnya Lisa. Ya, mendoakan ibunya. Mendoakan bapaknya. Akhirnya hari itu juga kita break pencarian. Tidak apa-apa, sama-sama ya. Makasih ya, istirahat ya Mbak ya. Terima kasih Mbak ya. Pertemuan yang kedua, kita kembali lagi ketemuan sama Mbak Lisa di rumahnya. Dan di sana Mbak Lisa sudah siap-siap untuk melakukan pencarian ke tempat teman dari suaminya yang namanya Andi. Nah, kenapa kita datang ke Andi? Karena kata Lisa ini, Andi inilah yang terakhir kerjasama sama suaminya. Andi sama suaminya ini mau melakukan kerjasama ya untuk buat usaha. Nah, ada kemungkinan Andi ini tahu Mas di mana keberadaan Mas Seto. Coba aja Mas kita menuju ke sana. Aku ntar ambil lift dulu ya, pas dulu ya. Iya. Jadi kita langsung aja pergi. Ya, langsung aja. Udah dibawa ini, perluannya mungkin. Oh, udah. Udah. Nah, pas kita mau berangkat dari rumahnya Lisa, tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu. Yaudah Mbak ya, nanti kita minta payung dulu. Tolong ada payung. Mbak Mas. Naing. Iya. Mau ngapain? Mau ngomong dong sama kamu sebentar. Mau ngapain? Saya mau nagih uang kontrakan. Dia meminta uang kontrakan kepada Mbak Lisa. Nah, Mbak Lisa kaget dong, dia bingung. Kontrakan? Iyalah kan kamu kan ngontrak sama saya. Loh, ini kan saya kan udah kasih duit sama ibu nih. Kaget Mbak Lisa di sini. Dia merasa bahwa dia sudah membeli rumah itu dan sudah memberikan DP sebesar 50%. Ada tanda tangan saya kok Mas. Saya yang tanda tangan. Loh kok sekarang saya dibilang kontrak? Kontrak dari mana? Uangnya kan udah saya kasih ke ibu. Enggak lah, emang saya tuh nggak ngomong sama kamu. Ya apa sih? Saya tuh nggak ngomong sama kamu. Seto itu udah ngebatalin, nggak jadi beli rumah ini. Dia maunya ngontrak dulu sama saya. Enggak, ini rumah saya, Ibu. Kamu Saya nggak udah percaya? beli sama Ibu kemarin ya. Ini rumah saya. Uangnya diambil lagi, ditarik sama suaminya. Dan hanya digunakan untuk membayar kontrakan rumah selama 6 bulan. Nah terus sisanya kemana? Tapi suami kamu itu udah ngebatalin sama saya. Ya saya nggak tahu. Saya Sama nggak tahu, tahu. ini rumah saya. Maksudnya dia ngambil uangnya itu Ibu? Iya, dia ngambil kembali dari saya. Ada buktinya Ibu? Ada, Ibu ada ngasih bukti ke dia? transfernya ini. Ibu ngasih ke dia itu ke rekening dia? Iya. Iya seharusnya kan kalau proses jual beli rumah itu kan nggak bisa semudah itu Ibu. Tapi dia Iya, batalin ini. Dibatalin sama dia. Karena saya kenal sama dia, ya udah dong saya izinkan untuk ngontrak.
Gitu. Dan dia hanya ngebayar setengah uang kontrakannya itu. Nggak ada, untuk selama ini nggak 1 ada, tahun. ini nggak ada. Saya udah bayar sama ibu. Kaget di situ Lisa, dia nangis. Dan sekarang dia harus bayar rumah kontrakan selama 1 tahun karena sudah jatuh tempo. Dia nggak punya apa-apa, dia bingung. Pokoknya kalau sampai nanti malam nggak ada, angkatin barang kamu. Saya nggak mau tahu. Nih saya ambil lagi ya, buat bukti nantinya. Kalau ada apa-apa saya lapor kamu ke polisi. Ini suaminya Mbak nggak pernah cerita sama sekali. Astagfirullahaladzim. Kita harus cari Mas Seto sekarang kan. Aku mau penjelasan. Ini semua apa? Aku gak ngerti kok bisa kayak gini. Yuk kita ke mobil dulu, yuk kita bicara dulu di mobil ya. Sambil kita nyari, sambil kita tenang dulu ya, kita di mobil ya, tenang dulu Mbaknya, ya. Tapi sekarang kita harus ke rumahnya Andi. Andi itu teman dekatnya Mas Seto. Pasti dia tahu soal ini. Ya udah, nanti kasih tahu aja ya. Yuk Mbak tenang dulu, yang penting Mbak tenang dulu, pelan-pelan jalannya ya. Jaga kondisi bayinya itu ya. Mana payungnya tadi? Kamu kenal orang itu nggak? Kenal orang itu. Nah, ya udah beritanya bikin aja titipan uang. Kalau beritanya titipan uang berarti kita menitipkan uang. Kalau ada apa-apa bisa komentar lagi. Kasih berita titipan uang. Kamu coba transfer, tapi kasih berita titipan uang. Ya, titipan uang untuk kontrak rumah. Ya, jadi nanti kalau kamu minta di pengadilan untuk kepolisian, kamu masih bisa minta karena itu kita nitip, bukan membayar kontrakan, menitip. Ya. Gitu aja. Coba kamu.